بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wa qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa qala qad aflaha man zakkaha wa qala wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasa mal min sadaqah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd.
yang kami hormati, hadirin hadirat, wabil khusus Bapak Kepala Madrasah Mandua, Bapak Nasta'in, dan juga jajaran Waka, dan para bapak-bapak, ibu guru, serta para pegawai dan karyawan Mandua. Tak lupa anak-anakku, siswa-siswi Mandua yang saya banggakan dan saya cintai, dan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang mungkin sangat bisa kita anggap prihatin, yaitu COVID-19 yang saat ini menghantui kita, namun kita tetap masih bisa istiqamah, kita bisa beribadah, kita masih mempunyai semangat untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Tentunya hal ini semoga menjadi tambahan bekal kelak kita di saat kita menjelang kematian, di saat kita setelah kematian, yang mana hal ini bisa meringankan kita, memudahkan kita menuju jalan surga Allah. Dan tentunya dengan bersyukur kepada Allah, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan sebagai hamba Allah, niscaya kita akan semakin semangat, kita akan semakin terpacu, termotivasi menjalankan ibadah demi ibadah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap syafaatnya, dan kita berharap agar kita selalu diakui menjadi umat beliau. Karena dengan pengakuan beliau sebagai umatnya, memudahkan kita untuk memperoleh syafaat Rasulullah, sehingga kita dengan mudah akan menjadi ahlul jannah minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam rangkaian bulan Ramadan kita bisa melihat bahwasanya diwajibkannya puasa ini tak lain adalah membentuk manusia menuju insan kamil. Ketika seorang muslim sudah menjalankan 3 fase tersebut, yang mana awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Yang pertama, bagaimana kita menjalani fase rahmah, yang mana di era COVID-19 ini diperlukan sosok orang yang sangat peduli, orang yang mempunyai kasih sayang yang tinggi, kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Dibutuhkan. Dari situ dengan rahmah, fase pertama di bulan Ramadan ini, kalau terbentuk, niscaya akan membentuk pribadi yang penuh dengan rahmah. Kemudian fase kedua, yaitu dengan fase maghfirah, di era yang mana mungkin penuh hoak, penuh berita-berita, fitnah dan lain sebagainya, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan pihak satu, menyalahkan pihak yang lain, akan tetapi kita tabayun, klarifikasi, dan penuh dengan maaf dan memaafkan. Oleh karena itu, jika orang sudah memperoleh fase 2 tadi, ampunan, mengarah kepada fase yang ketiga, yaitu fase idkom atau idkum minan nar, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang menjerumuskan kita kepada neraka. 3 fase ini bila kita lalui dan kita laksanakan dengan baik, niscaya kita akan menjadi insan kamil. Islam adalah agama yang rahmat bagi alam semesta. Di antaranya yaitu dengan disyariatkannya zakat, ini merupakan sebuah manifestasi bahwasanya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Zakat mempunyai arti secara etimologi, ada 2 makna. Yang pertama yaitu zakat mengandung makna an-numu, yaitu bertambah. Dan mana yang dimaksud dengan bertambah tersebut, bila ada hasil panen
maka jika dizakatkan, maka hasil tersebut akan selalu bertambah. Mana qasa malu abdin min sadaqah. Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah ataupun zakat. Yang kedua, zakah bermakna suci, yaitu penyucian, tazkiyah lin nafsi, yaitu penyucian jiwa secara etimologi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, karena pentingnya zakat ini disebutkan kurang lebih 82 kali kalimat zakat. Zakat secara terminologi di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, hakun yajibu fil mal. Wa arrafaha al-malikiyah bi annaha ikhraju juz'in maksusin min malin balagha nisaban limustahiqihi. Jadi zakat menurut terminologi berarti bahwasanya itu hak yang wajib dalam harta, diberikan kepada orang yang tertentu dan pada waktu tertentu. Dan juga menambahi bahwasanya Imam Malik, bahwasanya definisi zakat secara terminologi yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada mustahik. Siapakah mustahik? Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah. Jadi di antara orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan juga wal gharim, orang-orang yang mempunyai hutang. Banyak yang dimaksud hutang di sini, hutang yang sangat memberatkan, yang melilit sehingga dia tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Wa fi sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang yang jalanan atau orang jalanan atau tunawisma. Wal gharima fi sabil wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Karena dengan dia masuk Islam, maka dia berhak untuk diberi hal yang membuatnya bahagia, kesejahteraan, walaupun hanya sekedar zakat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari hikmah zakat kita bisa melihat ada hikmah yang vertikal dan hikmah horizontal. Hikmah vertikal diantaranya yaitu bahwa bagaimana kita diciptakan oleh Allah dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mengingkari kenikmatan tersebut dan kita selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang memberi kenikmatan. Karena lumrahnya manusia, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarah, yaitu manusia lumrahnya adalah mencintai dunia. Oleh karena itu dengan adanya zakat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita agar kita tidak melulu, tidak selalu mencintai dunia, akan tetapi kita mencintai Allah yang telah memberikan dunia kepada kita. Namun di sisi lain selain duniawi, ada sisi ukhrawi secara vertikal, yaitu bertambahnya pahala, bertambahnya keberkahan jika kita mengeluarkan zakat. Kemudian sisi horizontal, zakat mempunyai hikmah bahwasanya zakat merupakan salah satu ibadah yang lain daripada ibadah-ibadah lainnya. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, itu memberikan simbol bahwasanya bukti komitmen atau keyakinan seorang Islam kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian sholat, yaitu simbol kedisiplinan orang Islam. Kemudian puasa, simbol kejujuran seorang muslim. Kemudian haji, simbol kesetiaan seorang muslim. Akan tetapi zakat ini adalah simbol bagaimana kita ini adalah makhluk sosial yang harus berbagi. Kita bisa melihat ibadah-ibadah yang lain mungkin kembali pada dirinya sendiri. Akan tetapi kalau zakat ini ibadah sosial yang kembali untuk dirinya sendiri dan orang lain. Karena ibadah yang bisa dirasakan oleh orang lain diantaranya yang paling jelas adalah zakat, sedekah. Zakat dan sedekah ini merupakan fungsi ataupun bentuk yang real untuk menolong, membantu sesama, apalagi di era corona COVID-19 ini yang mana banyak sekali orang yang mengalami kesusahan, kesulitan karena mungkin susahnya pekerjaan dan juga susahnya mencari nafkah dengan keadaan yang ada ini. Oleh karena itu, beberapa ulama memfatwakan dengan memajukan zakat bisa membantu orang-orang yang membutuhkan tersebut. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang sudah melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan zakat, kapan kalau kita ingin tahu bagaimana diwajibkan atau difardukan zakat itu, kapan pertama kali difardukan? Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh ini dijelaskan bahwasanya difardukan zakat yaitu pada tahun kedua Hijriah pada bulan Syawal di Madinah Al-Munawwarah setelah difardukannya Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima ini membuktikan bahwasanya Islam benar-benar peduli menyikapi terhadap perbedaan ekonomi, perbedaan kelas ekonomi. Mungkin bisa zakat ini menjadi solusi, karena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan berbeda-beda terhadap orang dalam menerima rezekinya. Ada yang dilebihkan, ada yang kurang. Disitulah fungsi zakat, menyumbat atau memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang kekurangan. Setelah kita melaksanakan zakat, tak lupa dalam rangkaian Ramadan kita menghadapi bulan Idul Fitri. Idul Fitri, Id berarti Id, ada ya'udu berarti kembali. Al-Fitr bimakna ingdahu maknain. Pertama yaitu fitri bimakna aftara yuftiru iftaron, yang berarti berbuka. Jadi kita kembali berbuka di hari raya Idul Fitri, di mana di situ dihalalkan berbuka dan diharamkan berpuasa. Idul Fitri yang kedua yaitu yang bermakna suci, yaitu Idul Fitri kembali kepada kesucian. Yang semula kita digodok di madrasah Ramadan, dengan adanya Idul Fitri ini kita menjadi kembali suci seperti bayi yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setelah kita beribadah, berjuang melawan hawa nafsu, kita kembali melebur dosa, kita meninggalkan kemaksiatan, dan kita kembali kepada fitrah, menjadi insan yang suci kembali. Oleh karena itu banyak orang yang memaknai minal aidin wal faidin, kita kembali kepada suci dan kita meraih kemenangan terhadap apa yang sudah kita perjuangkan. Oleh karena itu hikmah di antara Idul Fitri bagi seorang muslim adalah kita tetap istiqamah terhadap ajaran tauhid Islam, keesaan Allah. Kita tidak meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu menjaga sifat kita sebagai manusia, yaitu seorang abid, di mana kita selalu menghamba kepada Allah, kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebagai manusia, kita taat kepada orang tua, kita taat kepada mertua,
sebagai siswa kita taat kepada guru. Jika orang tua kita sudah meninggal, ketaatan kita bisa berbentuk dengan mengunjungi, ziarah, mendoakan orang tua kita. Semoga di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita bisa benar-benar memaksimalkan Ramadan kita, yang mana beberapa hari lagi kita akan tuntaskan, dan kita benar-benar menjadi sosok pemenang, sosok yang bisa melawan hawa nafsu, dan kita kembali kepada Idul Fitri minal aizin wal faizin, benar-benar kita menjadi seorang muslim atau muslimah yang sejati. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita sampaikan benar-benar bermanfaat untuk kita semua, dan kita benar-benar mengamalkan qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, dan implementasi dari puasa itu sendiri la'allakum tattaqun. Dengan selesainya Ramadan, kita benar-benar menjadi insan kamil dan insan yang bertakwa. Semoga sedikit banyak yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.